Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Trisiana dengan nomor induk mahasiswa 12030300130, kelas HTN 3C, mata kuliah Hukum Tata Negara, dosen pengampu Lutfi Fahrurijal SSY MH. Di sini saya akan membahas mengenai materi pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Pada pertemuan pertama, yakni menyampaikan ekspektasi perkuliahan yang akan ditempuh yakni pada semester saat ini, yaitu semester 3. Pada pertemuan kedua, yakni membahas mengenai pengertian ruang lingkup dan konsep HTN. Hakikat ilmu. Pada tahun 600 sebelum Masehi sampai 200 sebelum Masehi, di Yunani kuno ramai membahas mengenai mitos dan mitologi yang akhirnya muncul logos, yaitu pengujian kebenaran, dan melahirkan filsuf terkenal seperti Plato, Aristoteles, dan Socrates. Adapun pengertian pengetahuan ialah segala sesuatu yang diketahui tapi belum tentu ilmu, sedangkan ilmu yaitu pengetahuan yang sudah melewati pengujian secara sistematis. Adapun ilmu bersifat sistematis dan objektif, yakni ilmu ini terdapat beberapa indikator. Yang pertama ada ontologis, yaitu dapat didefinisikan. Yang kedua ada epistemologis, yaitu pendekatan metode. Yang ketiga ada aksiologis, yaitu manfaat. Adapun istilah hukum tata negara di berbagai negara, yakni seperti di Inggris yaitu disebut dengan constitutional law, di Perancis dengan sebutan droit constitutional, di Belanda dengan sebutan staatsrecht. Adapun pengertian hukum tata negara sendiri yakni sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar kelengkapan negara dalam garis horizontal maupun vertikal, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya. Adapun menurut para ahli, yakni menurut Utrecht, hukum tata negara ini adalah kewajiban sosial dan kekuasaan pejabat-pejabat negara. Adapun asumsi hukum tata negara, yang pertama ada perangkat aturan, yang kedua adalah hubungan dengan negara horizontal dan vertikal, dan ketiga ada hak asasi. Adapun ruang lingkup hukum tata negara, yang pertama ada organisasi negara, yang kedua ada struktur pejabat negara, dan ketiga ada pembagian kekuasaan dan hubungan trias politika. Adapun sumber hukum tata negara sendiri, yang pertama ada hukum internasional yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional, yang kedua ada perpu tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan perjanjian. Yang ketiga ada nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis, sering disebut juga dengan hukum adat. Yang keempat ada jurisprudensi peradilan. Yang kelima ada constitutional convention atau kebiasaan ketatanegaraan. Yang keenam ada doktrin ilmu hukum atau disering disebut dengan ius communis opinio doctorum. Selanjutnya pada pertemuan ketiga, yakni membahas mengenai bentuk negara hukum. Adapun asas-asas hukum tata negara, yang pertama ada bentuk negara hukum secara formal, yakni yang pertama ada individualisme, yaitu kebebasan atau kemerdekaan masyarakat. Yang kedua ada negara Rechtsstaat, yaitu penjaga malam, yakni negara dibutuhkan oleh keadaan. Yang ketiga ada monopoli, yaitu negara lebih mendominasi. Adapun secara material, yang pertama ada kolektif, yaitu bersifat konsensus antara pemerintah dan masyarakat. Yang kedua ada dominasi negara, yakni tidak diberi ruang berpolitik. Yang ketiga ada welfare state atau cita-cita ideal. Adapun asas negara kesatuan, yang pertama ada desentralisasi, yakni pelimpahan sebagian kewenangan negara kesatuan terhadap pemerintah di daerah. Yang kedua ada dekonsentrasi, yang artinya penyelenggaraan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Yang ketiga ada tugas pembantuan. Yang ketiga ada asas negara hukum. Ciri negara hukum menurut International Convention of Justice di Bangkok tahun 1965, yakni yang pertama ada jaminan hak asasi manusia, yang kedua adanya badan kehakiman bebas dan mandiri, tidak ada tekanan dari pihak manapun, yang ketiga ada pemilu yang bebas, yang keempat ada kebebasan menyatakan pendapat, yang kelima ada kebebasan berserikat, dan keenam ada pendidikan kewarganegaraan. Yang selanjutnya ada asas demokrasi. Asas demokrasi ini terdiri dari beberapa indikator yang menurut
avant-garde. Yang pertama ada penyelenggaraan kekuasaan dari rakyat, yang kedua ada penyelenggaraan kekuasaan bertanggung jawab, yang ketiga adanya partisipasi langsung atau tidak langsung, yang keempat ada rotasi kekuasaan, yang kelima ada pemilu, dan keenam ada kebebasan dijadikan hak-hak dasar manusia. Selanjutnya pada pertemuan keempat yakni membahas mengenai tipe dan bentuk susunan negara. Yang pertama ada negara kesatuan. Negara kesatuan ialah negara yang berdaulat dengan sistem pemerintahan tertinggi berada di pemerintahan pusat. Ada 4 model manajemen negara kesatuan. Yang pertama ada vertical management yakni oleh negara Inggris dan Jepang. Yang kedua ada central representatif model, contoh negaranya Swedia, Spanyol, dan Denmark. Yang ketiga ada unification model oleh Belanda dan mixed model oleh Prancis. Ada karakter negara kesatuan. Yang pertama hanya ada satu konstitusi yang berlaku. Yang kedua ada satu pemerintahan di tingkat pusat, yakni pemerintah pusat ini menjadi pemegang kendali. Yang ketiga ada satu kewarganegaraan. Yang keempat ada satuan pemerintah lokal merupakan subdivisi pemerintahan pusat. Dan kelima ada dominasi pusat. Yang kedua ada negara serikat, yakni gabungan dari beberapa negara bagian yang menjadi sebuah negara yang berdaulat. Adapun faktor pendorong dari negara serikat ini yakni ada perasaan sebangsa di antara kesatuan politik yang hendak membentuk federasi. Yang kedua adanya keinginan untuk membentuk atas negara-negara bagian. Adapun karakter dari negara serikat ini, yang pertama ada satu wilayah negara terbagi atas beberapa bagian. Yang kedua ada kedaulatan ganda. Yang ketiga ada hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintah daerah bersifat koordinatif atau kooperatif. Selanjutnya pada pertemuan kelima yakni membahas mengenai bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan yang pertama ada autokrasi yakni dijalankan oleh satu orang dan tidak bisa diganggu-gugat. Yang kedua ada oligarki yakni dijalankan oleh kelompok elit kecil masyarakat. Yang ketiga ada monarki yakni dijalankan oleh satu orang penguasa atau raja juga sepanjang hayat. Yang ketiga ada republik yakni dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat. Adapun menurut Aristoteles bentuk pemerintahan ini ada 3. Yang pertama ada sempurna yang disebut monarki dan kemerosotannya despoti atau tirani. Yang kedua ada aristokrasi, sempurnanya kemerosotannya disebut dengan oligarki. Yang ketiga ada politea dan bentuk kemerosotannya ialah demokrasi. Yang selanjutnya ialah siklus teori. Yang pertama ada monarki, yakni kekuasaan dipegang oleh satu orang atas dasar kepentingan. Yang kedua ada tirani, yakni kekuasaan dipegang oleh satu orang yang sewenang-wenang. Yang ketiga ada aristokrasi, yaitu kekuasaan yang dipegang oleh beberapa orang yang memiliki kepentingan. Yang keempat ada oligarki, yakni kekuasaan yang dipegang oleh kelompok elit kecil masyarakat. Yang kelima ada demokrasi, yakni pemerintahan dijalankan sesuai dengan kepentingan rakyat. Dan yang keenam ada operasi, yakni setiap orang ingin mengatur dan memerintah secara bebas. Selanjutnya ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan menurut Mahfud MD merupakan sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Yang pertama ada presidensial. Adapun ciri-ciri dari presidensial yaitu kepala negara menjadi kepala pemerintah atau eksekutif. Yang kedua ada pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Yang ketiga ada menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang keempat ada eksekutif dan legislatif sama-sama kuat, contohnya negara Indonesia. Selanjutnya ada parlementer. Parlementer memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintah karena bersifat simbol nasional. Yang kedua ada pemerintah dilakukan oleh kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri. Yang ketiga ada kedudukan eksekutif lebih rendah, contohnya negara Inggris, Jepang, dan Belanda.
Selanjutnya pada pertemuan ke-6 yakni membahas mengenai negara autokrasi dan demokrasi modern. Yang pertama ada negara autokrasi. Negara autokrasi ini adalah sistem pemerintahan di mana hanya satu orang yang memegang kekuasaan. Adapun karakter dari autokrasi modern ini, yang pertama ada sistem satu partai, yang kedua ada menghimpun kekuasaan sebesar mungkin kepada negara, yang ketiga ada organisme dianggap sebagai kesatuan, yang keempat ada penentuan wakil rakyat masih dominan penguasa, yang kelima eksekutif dominan. Dan contoh negaranya, yang pertama ada fasisme Italia, nazisme dan nazisme Jerman dan Uni Soviet. Selanjutnya demokrasi modern. Demokrasi modern ini memiliki dasar bahwa kedaulatan rakyat merupakan kepentingan dan menjadi prioritas utama. Adapun karakteristik dari demokrasi modern, yang pertama ada sistem multipartai, yang kedua adalah penyelenggaraan kekuasaan rakyat, yang ketiga adalah kumpulan atau satuan daripada individu, yang keempat ada rakyat memiliki kendali penuh, yang kelima ada undang-undang dominan, contoh negaranya yakni negara Indonesia. Selanjutnya pada pertemuan ke-7, yakni pertemuan terakhir, yakni membahas mengenai teori pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Yang pertama ada pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Menurut Maurice D. Penger, ada beberapa cara pembatasan kekuasaan, yakni secara langsung, yakni pemilihan para penguasa. Yang kedua ada pembagian kekuasaan. Yang ketiga ada kontrol yurisdiksional atau pengawasan ketat. Yang kedua ada menambah atau memperkuat pihak yang diperintah. Yang ketiga ada pengendalian kelaliman pihak penguasa dan masyarakat, baik secara internal maupun eksternal. Yang kedua ada pembagian kekuasaan, yakni trias politika. Di Perancis pada abad ke-16 meliputi beberapa fungsi. Yang pertama ada diplomati, defensi, finance, justik, dan polis. Menurut John Locke pada tahun 1632 sampai 1704 ada tiga. Yang pertama ada fungsi legislatif, eksekutif, dan federatif. Dan menurut Montesquieu pada tahun 1748 terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selanjutnya ialah lembaga-lembaga negara. Yang pertama ada eksekutif. Eksekutif ini ialah lembaga yang membuat undang-undang atau disebut dengan rule making function, dan pemegang kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden. Yang kedua ada legislatif, yakni lembaga yang melaksanakan undang-undang atau disebut dengan rule application function, dan pemegang kekuasaan ialah DPR. Yang ketiga ada yudikatif, yakni kekuasaan di bidang peradilan atau mengadili, mengawasi atas pelanggaran terhadap undang-undang atau disebut dengan rule education function. Dan lembaga yudikatif ini kekuasaan penuh berada di bidang kehakiman. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.